Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merespon tudingan tentang matahari kembar. Dokter PPDS Universitas Indonesia mengaku iseng merekam mahasiswi mandi selama 8 detik. Pesawat mendarat darurat di Pantai Pangandaran, 2 orang luka-luka. Buntut kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, calon dokter spesialis wajib jalani tes psikologi. 9 pemain Uzbekistan menghajar timnas Arab Saudi di final Piala Asia U17. Pertama kali di Indonesia, Kota Jambi menggelar pemilihan ketua RT serentak. Bersama saya Muhammad Skardi dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia di usia 88 tahun. Kabar duka tersebut disampaikan dari Tahta Suci Vatikan. Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus meninggal dunia pada Senin hari ini 21 April 2025 pukul 7.35 pagi waktu setempat. Paus Fransiskus sebelumnya menderita pneumonia di kedua paru-parunya dan dirawat di rumah sakit lebih dari sebulan. Kabar duka cita atas wafatnya Paus Fransiskus disampaikan oleh Kardinal Kevin Farrell dengan menuliskan pesan, "Saudari-saudariku terkasih, dengan duka cita yang mendalam, saya harus mengumumkan wafatnya Bapa Suci kita, Fransiskus." Paus Fransiskus merupakan paus pertama yang lahir atau dibesarkan di luar Eropa dalam 12 abad. Ia merupakan kelahiran Argentina dan telah memimpin 1,3 miliar umat Katolik sejak 2013. Mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo merespon tudingan tentang matahari kembar. Presiden Joko Widodo akhirnya membuka suara terkait tudingan matahari kembar dalam pemerintahan saat ini. Tudingan tersebut muncul di saat sejumlah menteri datang ke rumah Jokowi saat Lebaran kemarin. Menurut Jokowi tidak ada yang salah karena silaturahmi di hari Lebaran sangat baik kepada siapapun. Ia juga menegaskan bahwa matahari kembar tersebut tidak ada. Menurutnya matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Saat disinggung mengenai adanya menteri yang memanggil dirinya dengan sebutan bos, Jokowi menegaskan bahwa dirinya hanya mantan presiden. Selain itu, Jokowi juga sudah bersilaturahmi dengan Presiden Prabowo pada hari Lebaran pertama melalui video call yang cukup lama. Dokter PPDS Universitas Indonesia mengaku iseng merekam mahasiswi mandi selama 8 detik. Muhammad Azwinder Eka Satria, 39 tahun, seorang dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Indonesia mengakui perbuatannya, yaitu mengintip dan merekam seorang mahasiswi yang sedang mandi menggunakan handphone. Menurut Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus, tersangka dengan korban merupakan tetangga kos di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Perbuatan tersangka bermula saat mendengar korban sedang mandi. Pelaku langsung iseng mengambil handphone lalu memanjat ke plafon kamar mandi untuk merekam korban yang sedang mandi dengan durasi 8 detik. Firdaus menjelaskan aksi yang dilakukan tersangka akhirnya diketahui oleh korban. Korban pun segera menghubungi rekannya sehingga tersangka bisa langsung ditangkap. 2 orang dilarikan ke rumah sakit akibat pesawat mendarat darurat di pesisir Pantai Pangandaran diduga mengalami gagal mesin setelah lepas landas. Terjadi insiden pesawat mendarat darurat di pesisir pantai sebelah barat kawasan Kampung Turis, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Akibat insiden tersebut, pilot dan kopilot yang merupakan peserta Pangandaran Air Show 2025 dilarikan ke RSUD Pandega. Menurut Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan, insiden ini diduga terjadi akibat pesawat mengalami gagal mesin beberapa saat setelah lepas landas dari Bandara Susi International Beach Trip Pantai Pangandaran. Hendra menjelaskan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa pendaratan darurat pesawat capung ini. Buntut kasus pelecehan seksual di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin wajibkan calon dokter spesialis tes psikologi. Buntut dari kasus pelecehan seksual yang terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung,
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mewajibkan tes psikologi untuk calon dokter program pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kejiwaan para peserta pendidikan sehingga bisa melayani masyarakat dengan baik. Tes psikologi akan dilaksanakan setiap 6 bulan meliputi screening kejiwaan. Dengan begitu, para peserta didik bisa dipantau perkembangan kesehatan mentalnya. Hanya dengan 9 pemain, Uzbekistan menghajar timnas Arab Saudi di final Piala Asia U17 2025 di Stadion King Fahd, Taif, Arab Saudi. Kemenangan timnas Uzbekistan cukup dramatis karena mereka bermain dengan 9 pemain sejak babak pertama. 2 pemain mereka harus diganjar kartu merah, yakni Nurbek Sarsenbaev dan Mir Aziz Abdukarimov. Kedua kesebelasan langsung tancap gas sejak menit awal. Arab Saudi yang bermain di hadapan pendukungnya sendiri terlihat cukup percaya diri dalam menekan pertahanan Uzbekistan. Di menit ke-25, Uzbekistan nyaris menjebol gawang Arab Saudi lewat tendangan Abu Bakir Syukurulaev, namun masih bisa ditangkap oleh Abdurrahman Alutaibi. Pertandingan berjalan cukup alot setelah itu karena serangan yang dilancarkan kedua tim belum berbuah peluang emas. Sementara Uzbekistan harus bermain dengan 10 pemain setelah Nurbek diganjar kartu merah pada menit ke-40. Nasib buruk kembali menghantui Uzbekistan di penghujung babak pertama. Wasit yang memimpin pertandingan kembali mengeluarkan kartu merah karena menilai Mir Aziz melakukan pelanggaran keras kepada salah satu pemain Arab Saudi. Uzbekistan bermain dengan 9 pemain. Tim arahan Islombek Ismoilov itu secara mengejutkan berhasil cetak gol keunggulan lewat penalti yang dieksekusi Muhammad Kakimov di menit ke-51. Secara mengejutkan, Uzbekistan berhasil menggandakan keunggulannya menjadi 2-0 atas Arab Saudi. Gol kedua mereka dicetak melalui aksi individu gemilang Sadriddin Hasanov di menit ke-70. Akhirnya Uzbekistan menang secara dramatis dengan skor 2-0 sekaligus membawa pulang trofi Piala Asia U17 2025. Pertama di Indonesia, Kota Jambi menggelar pemilihan ketua RT serentak. Tidak hanya pilkada dan kepala desa yang digelar serentak, kini di Kota Jambi juga diadakan pilkate atau pemilihan ketua rukun tetangga serentak 2025. Rencana pilkate digelar pada tanggal 26 April 2025. Keseriusan tersebut terlihat dari berbagai tahapan yang telah dilakukan, mulai dari sosialisasi hingga tahap pendaftaran. Menurut Wali Kota Jambi, Maulana, pemilihan ini menjadi penting karena untuk mensukseskan jalannya program 100 juta rupiah per RT yang merupakan program Kota Jambi Bahagia sesuai visi misi Kota Jambi. Ia juga menambahkan pemilihan ini menjadi proses pembelajaran demokrasi sekaligus penguatan peran RT dalam menjaga harmoni sosial dan keamanan lingkungan. Perlu diketahui, pilkada pertama di Indonesia ini akan dilaksanakan pada tanggal 26 dan 27 April 2025. Sementara pelantikannya diagendakan pada tanggal 15 Mei 2025. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat, terpercaya.